Selamat datang di Monster Legends Indonesia. Kembali lagi bersama saya Chandra Cabiput. Hari ini saya akan membahas atau mereview monster bernama Vilina. Ini termasuk attacker, supporter ataupun tanker, saya belum tahu. Mari kita bahas untuk skill, trait, dan relic semuanya ya untuk monster yang ini. Buat kalian yang bertanya-tanya bagaimana cara main Bounty Hound? Nah, kalian cari video-video saya di bawah, ada banyak ya. Saya sudah bahas semua event-event yang ada di sini ya. Kecuali yang ini Monster Challenge ini saya nggak bahas, soalnya saya nggak terlalu mikirin ini ya. Buat ini aja itu harus login terus, saya males. Untuk yang Bounty Hunt udah tak kasih tips-tipsnya. Udah kill fugitif 2 kali juga kemarin, sama nemuin fugitif 1 kali juga. Itu udah dapat bonus gem sekitar 100 geman. Itu udah lebih baik lah, lebih bagus. Untuk yang Halloween challenge yang belum tahu, ini kemarin juga udah tak kasih linknya ya. Gratis Halloween candy ini untuk permennya kali 500, coba gratis, tinggal klik link, habis itu login gitu aja. Itu sudah sangat gampang ya menurut saya ya, tinggal klik saja. Ini untuk top phone-nya udah tak top phone-nya udah tak terima ya. Untuk yang apa itu tadi namanya eventnya, Halloween challenge ya. Untuk yang Halloween misteri juga sudah tak bahas ya. Untuk di Denguasnya namanya seasonal ya, nanti dapat tiketnya dipakai di sini, Halloween misteri sini ya. Itu juga udah tak bahas di video sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu untuk yang channel-channel terbaru saya. Hari ini langsung saja kita bahas Vilina. Kita mentokin dulu level up sampai 100. Oh, ini sepertinya kalau dilihat dari skill pertama langsung keluar penambahan kerusakan, berarti sepertinya ini termasuk support ya. Hanya saja support bertipe apa saya belum tahu, karena support ada 3 macam ya. Support ada 3 macam, yang satu itu controller, buff, sama debuff. Seperti biasa skill-skillnya yang ada bintangnya ini bisa kalian pakai di PvP, itu yang paling sering dipakai sama pemain Monster Legends. Untuk skill pertama sampai skill keempat nanti dibahas di Denguons, sekalian dicoba ya, uji coba. Untuk skill terakhirnya ataupun ultimate-nya ini menghilangkan semua efek positif untuk semua musuh ya. Setelah itu memberikan damage atau kerusakan sedang juga ke semua musuh, dan memberikan efek curse, countdown, dan stun. Untuk yang belum tahu ngehilangin efek positif, saat kalian bertarung melawan musuh ya, 3 lawan 3 monsternya itu, maupun di PvP war ataupun di Denguons, yang ada di bawahnya bar musuh itu, kalau ada hijau-hijau, contoh efek regenerasi, imun to stun, kebal dari freeze, SC nightmare, atau itu semuanya dihilangin sama Vilina untuk skill ultimate-nya ya. Kalau untuk yang belum tahu Cursed Countdown dan Stun, Cursed Countdown itu kalau saya ngasih efek Cursed Countdown ke semua musuh, maka semua musuh akan mati di dalam 3 giliran. Semisal musuhnya ambil 3 giliran, itu langsung otomatis mati tanpa terkecuali, kecuali efeknya dihilangin pakai remove positif status ya, negatif status di semua tim ya. Itu entah berapapun tebalnya darahnya itu nggak peduli, dia akan tetap langsung mati jika ini masuk ya. Untuk yang stun, musuhnya akan kalah dalam 1 giliran ya, jadi tinggal 2 giliran untuk Cursed Countdown-nya ya. Jadi di jeda 1 sama stun, ini bagus untuk kombonya, ini bagus untuk skill ultimate-nya. Untuk trait yang pertama sampai ketiga ya, ini dia memiliki demons. Kalau yang belum tahu demon itu, dia akan kebal dari burn dan ignite. Burn dan ignite itu seringnya dimiliki sama monster-monster yang bertipe elemen api ya. Untuk yang demon ini dia memiliki
peluang 20% waktu dipukul sama musuh dia itu bisa meleset kayak gitu. Jadi kalau meleset kalian beruntung yang 20%-nya nyala. Untuk yang kebal dari possession ini kurang bagus, soalnya di atasnya lagi masih ada abomination dan imun atau kebal dari kontrol. Kalau imun to possession ini dikasih efek corruption padahal sama untuk cara kerjanya itu masih tetap masuk, jadi kurang bagus. Untuk yang life regenerasi ini juga kurang bagus, soalnya dia bertipe support ya. Jadi kalau untuk regenerasi ini seharusnya dimiliki sama apa? Sama monster yang tanker ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang belum tahu efeknya life regenerasi, setiap rekan tim kita mau dapat giliran itu dia memberikan penyembuhan darah sebesar 20% dari total darah. Kurang lebihnya seperti itu untuk yang regenerasi. Untuk yang reliknya dia mempunyai bendera sama masker topeng. Untuk eranya Filina ini eranya sudah lama ya. Untuk nama eranya Metropolitan, ini kurang lebihnya ya 1 tahun lebih. Apakah masih era untuk sekarang, kita lihat. Soalnya untuk era-era sekarang itu kecepatannya itu super duper cepat ya. Hero rarity M aja, tanker padahal bukan support, itu kecepatannya bisa menyampai 16 ribuan. GG banget. Apa tadi namanya? Filina. Mana Filina saya? Hilang mungkin. Nah, ini bentuknya kayak itu ya. Kayak kerbau apa kayak sapi gitu. Cuman lebih ke dimnya. Saya cas dulu biar Filina dapat giliran. Nah, dia terhitung di giliran keempat tanpa run, itu sudah termasuk lama ya. Untuk kecepatannya di bawah 10.000, ini sudah tidak era ya kalau kecepatannya. Cuman kalau skill-skillnya saya lihat tadi sekilas ini masih lumayan lah. Dia untuk skill satunya memberikan kerusakan yang super duper kecil. Low itu paling kecil ya, karena ada 5 tahapan atau 5 urutan kerusakan. Yang pertama itu low kecil, moderate sedang, heavy yang ketiga itu besar, di atasnya lagi masih ada massive dan insane, itu untuk urutannya untuk semua musuh, dan memberikan efek possession. Untuk yang belum tahu, possession itu musuh akan kebingungan ataupun ya kerasukan. Setelah itu musuhnya akan saling mukul temennya sendiri. Kurang lebihnya untuk possession gitu, kurang bagus. Untuk yang lebih bagus itu namanya corruption. Cuman corruption itu seringnya dimiliki sama monster yang bentuknya robot ya, identik sama robot. Kalau untuk yang seperti manusia ataupun hewan-hewan gitu seringnya possession. Untuk skill keduanya, dia menghidupkan kembali teman rekan tim kita yang udah tereliminasi ataupun mati ya, dengan total 1% darah. Ini kurang bagus. Soalnya apa? Ada monster yang bisa ngehidupin langsung semua rekan tim. Ini kan untuk satu rekan tim aja. Semua rekan tim itu dengan 50% total HP, dan monsternya itu tanker ya, namanya Miserus. Kalian coba cari video saya di bawah, udah tak reviewkan. Itu bagus untuk tanker sekarang, cuman ada yang lebih bagus lagi. Namanya Pangoliat dan King Atum. Untuk possession sama seperti tadi, hanya saja ini untuk satu musuh. Untuk skill ketiganya dia memberikan kerusakan sedang ya. Berarti urutan kedua bertipe elemen kegelapan untuk satu musuh dan memberikan efek possession juga. Ini kayaknya full possession. Ini berarti support bertipe controller ya. Dia tugasnya ngekontrol. Cuman kan dia udah nggak era, jadi ya kalau mau dipakai ya boleh-boleh aja, tapi run speednya itu harus yang imba atau level tinggi, karena support itu harus jalan di paling depan ya. Kalian pasang 3 kecepatan run untuk diri sendiri ya kalau mau pakai Filina dibuat controller. Untuk skill keempatnya dia menghidupkan kembali rekan tim, hanya satu rekan tim ya, dengan total 50% HP atau darah, dan memberikan regenerasi.
Kalau untuk regenerasi tadi udah tak jelasin, sama seperti trade, hanya saja ini regenerasinya untuk satu rekan tim yang dihidupin kembali. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk animasinya bisa kalian lihat. Nah, dia memberikan efek possession. Langsung saya akhiri ya. Pakai Serpentine ini juga masih era, sudah tak review juga. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah memberikan kritik dan saran. Sampai jumpa kembali di channel Chandra Cabibut Monster Legends Indonesia.